Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Materi ini adalah materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai ukuran penyebaran data tunggal, alangkah lebih baiknya kita memahami apa itu ukuran penyebaran data tunggal, agar penjelasan yang saya berikan dapat diterima dengan jelas. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik. Ukuran penyebaran data tunggal adalah statistik paling penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama, memahami karakteristik data. Ukuran penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika ukuran penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitaran data tengahnya. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung terbesar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Yang kedua, membandingkan data berkelompok yang berbeda. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai tinggi badan siswa lelaki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data untuk apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai tinggi badan antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, berikut adalah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistik. Yang pertama ada rentang, yang kedua ada jangkauan kuartil, yang ketiga ada simpanan buku. Rentang adalah jarak dari antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Yang kedua, jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan kuartil merupakan ukuran penyebaran data yang lebih akurat daripada rentang karena dipengaruhi oleh lebih banyak nilai data. Yang terakhir ada simpangan buku. Simpangan buku adalah akar kuadrat dari ragam. Simpangan buku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh rumus data. Selanjutnya, definisi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal adalah data yang terdiri dari satu nilai saja. Data tunggal dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara numerik seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan sebagainya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik seperti jenis kelamin, warna mata, dan sebagainya. Data tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal ganjil adalah data tunggal yang jumlah datanya ganjil. Untuk mencari median, data tunggal ganjil cukup urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, dan nilai tengahnya adalah median data tersebut. Selanjutnya, data genap. Data
tunggal yang jumlahnya data genap. Untuk mencari median data tunggal genap, cukup urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar dan jumlah data dari sisi kiri dan sisi kanan. Dan rata-rata dari dua nilai tersebut ada di tengah. Selanjutnya, kenapa memahami penyebaran data penting? Memahami penyebaran data penting karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama, memahami karakteristik data. Penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar data tengah. Sebaliknya, jika penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung terbesar lebih luas di sekitar nilai tengah. Yang kedua, membandingkan data dari data kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika ingin membandingkan nilai ujian matematika siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data dan melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebut dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran data absolut adalah ukuran yang menyebarkan data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umumnya digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Yang kedua, ukuran penyebaran data relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing ukuran penyebaran data tunggal. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jumlah data tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Di sini saya dapat menyimpulkan mengenai penjelasan ukuran penyebaran data tunggal. Penyebaran data tunggal merupakan ukuran seberapa jauh data tersebut dari nilai tengahnya. Penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangka kuartil. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Memahami penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi tentang karakteristik data, membandingkan data dari kelompok yang berbeda, membuat keputusan, mengidentifikasi model produksi. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.